Nama saya Eodia Dias Natasha dari Universitas Tugu Bang Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi dengan NIM 2005523020. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai langkah-langkah audit manajemen guna memenuhi nilai ujian tengah semester audit manajemen dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Berikut saya akan menyampaikan materi mengenai langkah-langkah audit manajemen. Sebelum saya menjelaskan mengenai langkah-langkah audit manajemen sendiri merupakan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Dalam konteks audit manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang berwenang yang lebih tinggi. Audit manajemen dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas, program-program yang diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan atau aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah audit manajemen. Langkah audit manajemen sendiri ada 5. Yang pertama yaitu audit pendahuluan, yang kedua review terhadap pengendalian manajemen, yang ketiga ada audit terkunci atau audit lanjutan, yang keempat pelaporan, dan yang kelima tindak lanjut. Langkah yang pertama yaitu audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang mengenai objek audit. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini antara lain: yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit; yang kedua, penentuan tujuan audit; yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit; yang keempat, review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit; dan yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Pemahaman auditor dalam audit pendahuluan. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya. Setiap objek audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan sistem pendelegasian wewenang yang diselenggarakan pada perusahaan tersebut. Dalam suatu divisi yang dikelola secara tersentralisasi, manajer divisi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur divisi tersebut. Seperti suatu perusahaan yang terdiri sendiri. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan berkaitan dengan divisi tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab manajer divisi, yang akan dipertanggungjawabkan bersama dengan penyajian laporan divisi kepada manajer pusat. Suatu divisi dapat berupa anak perusahaan, seperti segmen bisnis atau cabang dari suatu perusahaan. Departemen dalam suatu perusahaan memiliki wewenang dan tanggung jawab utama pada departemen tersebut. Manajer atau kepala departemen pemasaran memiliki wewenang untuk merencanakan, mengelola, mengendalikan, dan mengambil keputusan di bidang pemasaran. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang dilaksanakannya, dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Setiap program-program atau aktivitas yang diselenggarakan pada setiap departemen atau divisi harus selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, auditor harus memahami tujuan perusahaan dan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan untuk mendapatkan
pemahaman mengenai keselarasan tujuan tersebut. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi mengenai sumber daya atau kapasitas aktivitas yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai perhatian penting karena dari hubungan antara metode operasi dengan ketersediaan sumber daya. Auditor akan mendapatkan informasi awal apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Auditor harus membuat kesimpulan sementara secara umum atas pemahamannya terhadap objek audit. Berbagai informasi yang diperoleh dalam tahap ini termasuk indikasi terhadap objek audit. Berbagai informasi yang diperoleh dalam tahap ini termasuk indikasi terhadap objek adanya kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki menjadi dasar dalam membuat kesimpulan tersebut. Walaupun kesimpulan ini masih bersifat sementara, berbagai temuan yang diperoleh pada tahapan ini, terutama indikasi adanya kelemahan yang perlu diperbaiki, dalam digunakan sebagai dasar sementara untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, sasaran audit, dan penentuan kriteria serta bukti-bukti yang diperlukan. Auditor harus mengomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau memberi tugas audit mengenai pemahamannya terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit mengenai hal berikut. Yang pertama, informasi yang mendukung tujuan audit. Yang kedua, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit. Yang ketiga, informasi yang mengarah pada sasaran audit. Di samping mendapat tanggapan tersebut, audit harus mendapatkan tanggapan mengenai kesimpulan umum yang telah diajukan untuk lebih memantapkan hasil kesimpulan auditor. Penentuan tujuan audit dalam audit pendahuluan. Auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukan dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Penugasan audit biasanya memberikan tujuan audit dalam lingkup yang luas. Terhadap hal ini, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya untuk merumuskan tujuan audit yang lebih spesifik. Berikut ini adalah beberapa alasan yang mendasari diperlukannya audit manajemen. Yang pertama, terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Yang ketiga, adanya alternatif yang lebih baik dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Dan yang keenam, yang terakhir, sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Dalam merumuskan tujuan ini, auditor dapat melakukannya dengan cara berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ada yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang ketiga, mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Yang keempat, membahas dengan pemberi tugas dan mengelola objek audit. Jika auditor memiliki wewenang yang besar untuk menentukan tujuan audit, harus memperhatikan dengan cermat mengenai arti penting dan resiko yang berkaitan dengan audit tersebut. Kedua hal ini dapat memberikan petunjuk atau indikasi tentang bidang-bidang yang harus diuji dalam audit. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus memperhatikan dan mengukur hal berikut. Yang pertama, sasaran dapat atau mungkin untuk diaudit. 2. Sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan audit. Dan yang ketiga, waktu pelaksanaan yang tersedia cukup untuk audit. Faktor-faktor ini memberikan gambaran kepada auditor
mengenai apakah audit dapat dilaksanakan dan dapat terselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Arti penting program atau aktivitas sangat berpengaruh dalam rangka penentuan tujuan audit. Besarnya anggaran yang dikelola dalam program atau aktivitas, kebijakan-kebijakan yang penting yang mendasarinya dengan adanya aktivitas yang memerlukan perbaikan harus diperhatikan dengan baik. Dalam penentuan tujuan audit, auditor harus lebih menentukan pada aktivitas yang memerlukan perbaikan. Penentuan tujuan audit harus memperhatikan berbagai risiko kegagalan yang mungkin terjadi, baik risiko tidak tercapainya tujuan objek audit maupun tujuan audit itu sendiri. Beberapa hal berikut ini mengandung risiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan objek audit yang harus diperhatikan oleh auditor. Yang pertama, tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Yang kedua, tujuan objek audit yang kurang jelas. Yang ketiga, kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. Yang keempat, pengendalian yang lemah. Dan yang kelima, perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. Yang terakhir, perubahan lingkungan objek audit. Tujuan audit yang ditentukan auditor harus sesuai dengan yang diinginkan pemberi tugas. Hasil dari berbagai analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tujuan audit harus dikomunikasikan kepada pemberi tugas audit untuk mendapatkan kesamaan sudut pandang dalam penentuan tujuan audit. Penentuan ruang lingkup dan sasaran audit pada audit pendahuluan. Ruang lingkup audit menunjukkan luas atau area dari sasaran audit. Beberapa hal penting yang merupakan keinginan dari pemberi tugas harus diperhatikan dalam menentukan ruang lingkup audit. Di samping itu, penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas berbagai hal berikut. Yang pertama, pada bidang keuangan. Ruang lingkup bidang keuangan ini mencakup A. Pengendalian dan penanggung-jawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban keuangan perusahaan. B. Pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. C. Penyelenggaraan catatan akuntansi. D. Laporan keuangan. E. Pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun pada bidang ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Ruang lingkup ini termasuk di dalamnya A. Kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. B. Kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Yang ketiga, di bidang ekonomisasi, ruang lingkup audit ekonomisasi menekankan pada bagaimana setiap aktivitas atau kegiatan dalam objek audit mengelola dana yang dimiliki oleh objek audit dapat memperoleh hasil yang lebih besar, termasuk pencapaian alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah. Yang keempat, efisiensi. Efisiensi menyakup optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada bagian ini, auditor menekankan pada bagaimana seharusnya proses berjalan sehingga tercapai tujuan dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimilikinya. Yang kelima, efektivitas. Pada ruang lingkup ini, auditor menekankan perhatiannya kepada yang pertama, pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, pemanfaatan hasil program. Ketiga, pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
Sasaran audit adalah target yang akan diaudit. Dalam target ini, terkandung pertanyaan auditor yang jawabannya akan diperoleh melalui proses dan kesimpulan hasil audit. Penentuan sasaran audit harus mengacu kepada tujuan dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Adapun 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Yang pertama yaitu kriteria. Kriteria merupakan norma, standar, atau sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitasnya sebagai pelaksanaan atau wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Standar atau norma ini dipergunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari setiap individu atau kelompok pada objek audit. Kriteria dapat berupa Standard Operation Procedure atau SOP, Job Description, peraturan perusahaan, rencana bisnis atau petunjuk pelaksanaan suatu aktivitas dan standar evaluasinya, serta bentuk-bentuk lain yang mungkin sesuai dengan karakteristik objek audit. Yang kedua yaitu penyebab. Penyebab merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang terdapat pada objek audit. Yang ketiga yaitu akibat. Akibat merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Berdasarkan kondisi yang ada atau yang ditemukan pada saat pemeriksaan, auditor menghubungkan kondisi tersebut dengan kriterianya untuk menilai apakah kondisi yang telah terjadi ini sesuai dengan kriterianya atau tidak. Kondisi adalah hasil atau realisasi dari pelaksanaan kriteria yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam beraktivitas pada objek pemeriksaan. Jika terdapat perbedaan atau gap antara hasil penerapan, yaitu kondisi dengan kriterianya, maka auditor harus mencari pembedaannya, penyebabnya. Penyebab sesungguhnya adalah penerapan dari kriteria. Apakah aktivitas operasional sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang menjadi pedomannya? Setiap aktivitas yang berjalan tidak sesuai dengan kriterianya akan menjadi penyebab dari terjadinya kesenjangan antara kondisi dan kriterianya. Atas kesenjangan ini, kemudian diukur akibatnya. Akibat adalah hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dengan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Secara umum, akibat dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu akibat finansial dan non-finansial. Akibat buruk yang telah terjadi menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan atau kelemahan yang masih terjadi, mungkin pada kriterianya atau penerapan dari kriterianya. Maka dari itu, auditor tidak saja menilai penyebab atau akibatnya, tetapi penilaian juga dilakukan terhadap kriteria yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas. Apakah kriteria yang digunakan saat ini masih relevan dengan praktek yang telah dijalankan? Apakah kriteria saat ini sudah merupakan praktik terbaik pada industri yang sama? Apakah kriteria ini sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah berlaku untuk aktivitas tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan poin-poin kritis dalam penilaian kriteria. Dalam praktiknya, auditor mungkin mengalami kesulitan dalam pembedaan antara kondisi, kriteria, dan penyebab dan akibat. Maka dari itu, kehati-hatian auditor dalam memahami permasalahan dalam objek pemeriksaan tujuan, dilakukannya audit sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi dan pengelompokan temuan-temuan yang telah diperolehnya. Cara menyajikan temuan audit dalam audit pendahuluan.
Temuan audit merupakan fakta, yaitu data dan informasi yang ditemukan auditor dalam pelaksanaannya dalam audit. Penyajian temuan dalam audit manajemen dapat dilakukan dalam bentuk kolom-kolom, di mana setiap kolom menyajikan temuan berupa kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Atau dapat juga disajikan dalam bentuk narasi dengan sistematika urut ke bawah dimulai dari kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Kondisi yang pertama, mendeskripsikan kondisi yang ditemukan pada objek pemeriksaan. Yang kedua, kondisi merupakan hasil aktual pelaksanaan program atau aktivitas pada objek yang diperiksa. Yang ketiga, kondisi bukan merupakan kesimpulan dari temuan. Dan yang keempat, sajikan kondisi seperti apa adanya pada saat ditemukan. Berikutnya, kriteria. Yang pertama, kriteria merupakan panduan setiap individu atau kelompok dalam melakukan aktivitasnya dan digunakan untuk menilai aktivitas atau hasil aktivitas dari individu atau kelompok pada objek pemeriksaan. Yang kedua, kriteria merupakan pedoman atau standar yang diukur. Yang ketiga, sajian kriteria apa adanya seperti yang dirumuskan pada saat manual objek pemeriksaan. Yang ketiga, ada penyebab. Penyebab merupakan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh individu atau kelompok objek pemeriksaan. Yang kedua, penyebab merupakan penerapan dari kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, sajian penyebab sebagai rekaman atau kejadian atau cara kerja dalam melaksanakan aktivitas. Akibat merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas, individu atau kelompok, dan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Penyebab dilakukan penilaian dan pengukuran terhadap pengaruh dari pembedaan antara pencapaian aktivitas dengan kriterianya. Penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit dalam audit pendahuluan. Setiap aktivitas dalam objek pemeriksaan diatur oleh seperangkat peraturan dan kebijakan. Untuk mendapatkan praktik terbaik, aturan dan kebijakan yang menjadi pedomannya harus juga yang terbaik dan tidak menyimpang dari aturan yang lebih tinggi. Sebelum menggunakannya sebagai kriteria untuk menilai, auditor harus menelaah terlebih dahulu aturan-aturan dan kebijakan tersebut. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun berhubungan khusus dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit. Dengan penelaahan ini, auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh objek audit dapat berupa adopsi terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau yang secara penuh dikembangkan di dalam objek audit sebagai penjabaran strategi dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya. Pengembangan kriteria awal dalam audit pada audit pendahuluan. Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya dalam sebuah perusahaan. Kriteria ini akan digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Oleh karena itu, begitu pentingnya peranan kriteria dalam audit manajemen.
auditor harus yakin bahwa kriteria yang digunakan sudah tepat dalam menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas di dalam sebuah perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan di dalam audit antara lain yaitu yang pertama, tujuan dari kegiatan yang diaudit. Yang kedua, pendekatan audit. Dan yang ketiga, aktivitas tujuan audit. Beberapa permasalahan yang harus diperhatikan auditor berkaitan dengan kriteria bahwa tidak semua objek pemeriksaan memiliki kriteria yang terdokumentasi, up to date, dan yang terukur. Terhadap permasalahan ini, auditor harus mampu mengembangkan kriteria awal yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan audit. Oleh karena audit juga berkaitan dengan pemilik atau pengelola objek yang diaudit, maka kriteria awal yang dikembangkan oleh auditor harus dipahami dan disepakati oleh pihak audit. Dan dalam pengembangan kriteria tersebut, dalam kriteria awal, auditor harus mengacu pada beberapa sumber, antara lain, yang pertama, undang-undang atau peraturan yang berlaku. Yang kedua, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit. Yang ketiga, norma atau standar yang sudah mendapat pengakuan atau diterima secara umum. Yang keempat, kriteria yang digunakan pada objek audit sejenis. Dan yang kelima, pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya pada objek audit sejenis. Kriteria-kriteria yang baik antara lain, yang realistis dan yang kedua dapat dipercaya, dapat diukur, bebas dari pengaruh kelemahan manusia, mempengaruhi pengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit. Yang keenam, dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda. Yang ketujuh, dapat dibandingkan. Yang kedelapan, diterima semua pihak lengkap. Dan yang kesepuluh, memperhatikan adanya rentang waktu pada saat suatu kejadian atau kegiatan berlangsung. Kesimpulan hasil audit pendahuluan. Dari audit pendahuluan, auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahapan audit selanjutnya. Pada tahapan ini, auditor seharusnya sudah menetapkan tujuan audit walaupun masih bersifat sementara. Kesimpulan hasil audit pendahuluan membuat tentang hal-hal berikut. Yang pertama, daftar bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap audit lanjutan. Yang kedua, alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Yang ketiga, temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam daftar bidang yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Yang kelima, tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Yang keenam, bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Pada langkah-langkah audit manajemen yang kedua, yaitu review terhadap pengendalian manajemen. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memotivasi karyawan untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pencapaian tujuan perusahaan, manajemen harus melaksanakan fungsi pengendalian.
Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkan, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Adapun karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pernyataan tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Yang keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Yang kelima, sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dari praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Pernyataan tujuan dalam review pengendalian manajemen. Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang diinginkan dicapai. Oleh karena itu, memahami tujuan perusahaan berarti memahami pula mengapa suatu program atau aktivitas dilaksanakan dan bagaimana seharusnya program tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Pernyataan tujuan dapat memberikan arah kepada semua komponen dalam perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya, karena dengan pernyataan tujuan ini didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen di dalam perusahaan tidak saja mampu untuk melakukan berbagai aktivitas, tetapi juga memahami untuk apa mereka melakukan aktivitas tersebut, apa manfaatnya bagi perusahaan, dan bagaimana seharusnya melaksanakan aktivitas tersebut, sehingga secara optimal dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dalam melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan, auditor harus memahami dengan baik tujuan perusahaan. Rencana perusahaan dalam review pengendalian manajemen. Rencana yang merupakan penjabaran dari tugas perusahaan harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, rencana diimplementasikan dalam bentuk berbagai program atau aktivitas lengkap dengan anggaran yang ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas tersebut. Rencana dalam bentuk anggaran dapat digunakan sebagai sasaran untuk mengendalikan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan, termasuk sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan program atau aktivitas tersebut. Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Oleh karena itu, penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai hambatan internal, peluang-peluang yang mungkin atau ingin dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Tidak kalah pentingnya, selain realistis, rencana juga harus memuat mengenai keinginan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai dalam review pengendalian manajemen.
Perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Keberadaan sumber daya manusia menjadi sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan keberadaan sumber daya manusia tersebut. Kebutuhan sumber daya manusia dalam perusahaan seharusnya lebih menekankan kepada kapasitas yang harus tersedia dihubungkan dengan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan. Kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu kualitas dan kuantitas. Jumlah karyawan yang banyak tetapi tanpa kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan program atau aktivitas yang dilaksanakan akan menimbulkan pemborosan karena keberadaannya tidak akan mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan. Untuk menilai ketersediaan sumber daya manusia dan efektivitasnya dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. Hal-hal yang harus diperhatikan auditor yaitu yang pertama, apakah rekrutmen karyawan yang dilakukan telah melalui suatu perencanaan sumber daya manusia? Yang kedua, apakah seleksi karyawan yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman penerimaan karyawan yang ditetapkan perusahaan? Yang ketiga, apakah karyawan yang diterima telah sesuai dengan kualifikasi bidang kerja atau jabatan yang akan diisi dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada pada perusahaan? Yang keempat, apakah spesifikasi dan deskripsi tersedia untuk masing-masing jabatan yang ada dalam perusahaan? Yang kelima, apakah keputusan penerimaan karyawan telah melalui orientasi yang memadai dan sesuai dengan kecenderungan berprestasi karyawan tersebut? 6. Apakah setiap pekerjaan telah dilengkapi dengan uraian kerjaan yang memadai? Yang ketujuh, apakah program peningkatan kemampuan atau keterampilan dan keahlian karyawan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien? Yang kedelapan, apakah penilaian prestasi, pemberian sanksi atau penghargaan kepada karyawan telah dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut? Kebijakan dan praktik yang sehat dalam review pengendalian manajemen. Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hal ini akan mendorong terjadinya keselarasan tujuan dalam perusahaan dan dapat memotivasi berbagai pihak dengan memberikan kontribusinya. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antar kedua kelompok kepentingan utama, yaitu pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen atau direksi dan karyawan. Seperangkat kebijakan biasanya dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman kebijakan, dan praktik-praktik yang sehat dikomunikasikan dalam bentuk buku pedoman prosedur operasional. Dalam menguji kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah kebijakan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis, serta dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan manajemen dan karyawan secara sistematis dan tepat waktu. Yang kedua, apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan peninjauan serta revisi secara berkala. Yang ketiga, apakah kebijakan yang dibuat telah mengakomodasi kepentingan berbagai pihak
dalam perusahaan dan secara tegas mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang keempat, apakah kebijakan telah dibuat untuk melakukan kegiatan atau aktivitas secara hemat dan efisien. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, apakah ada kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen lain yang relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan, termasuk sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut berdasarkan peraturan yang telah berlaku. Sistem review yang efektif di dalam review pengendalian manajemen. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Hal ini merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap proses yang berlangsung. Manajemen harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan tolak ukur pengukuran ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan aktivitas. Auditor harus melakukan audit terhadap semua rencana yang dibuat berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan secara ketersediaan sumber daya untuk melakukan aktivitas tersebut. Di samping itu, auditor juga harus menelusuri semua metode yang digunakan oleh manajemen dalam membandingkan pelaksanaan aktivitas yang sesungguhnya dengan rencana yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Dalam hal ini, auditor harus melakukan pengamatan langsung terhadap kekuatan maupun kelemahan sistem pengendalian manajemen yang dimiliki oleh perusahaan. Elemen review lain yang harus ada dalam sistem pengendalian manajemen yang baik adalah adanya fungsi pelaporan internal dan fungsi audit internal. Auditor harus menilai sifat efektivitas, metode review, dan pelaporan internal yang sehubungan dengan masing-masing aktivitas audit. Efektivitas sistem pelaporan internal perusahaan dapat dinilai dari hal-hal berikut. Yang pertama, apakah sistem pelaporan yang dimiliki dapat memberikan informasi mutakhir yang dibutuhkan oleh pejabat-pejabat yang bertanggung jawab untuk berkepentingan tindakan manajemen, yaitu mengenai perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Yang kedua, apakah ada keharusan dari setiap pelaksanaan untuk melaporkan secara tertulis setiap hasil kerja atau aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga, apakah laporan disusun berdasarkan data dan informasi yang benar dan tepat waktu. Sementara, efektivitas audit internal dapat dinilai dari hal-hal berikut. Yang pertama, apakah ada petugas auditor internal dan telah ditetapkan pada posisi yang benar dalam organisasi? Apakah ruang lingkup auditnya ditetapkan dengan jelas dan audit internal tersebut telah memenuhi syarat kompetensi, dapat diandalkan dan tepat waktu? Apakah audit ditekankan pada pembaikan organisasi dan adakah prosedur yang mengatur tindak lanjut atas hasil auditnya? Dan untuk yang berikutnya, adapun kesimpulan dari hasil review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen dapat memberikan gambaran kepada auditor mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, keandalan sistem pengendalian manajemen perusahaan dapat memandu operasional yang berlangsung pada perusahaan tersebut dan kemampuannya dalam memahami kebutuhan dokumentasi, pengukuran, dan penilaian terhadap aktivitas yang dilaksanakan. Yang kedua, apakah tersedia cukup bukti yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit sementara menjadi tujuan audit yang sesungguhnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai tujuan audit selanjutnya, atau tidak tersedia cukup bukti sehingga pengembangan tujuan audit sementara ini tidak perlu dilanjutkan. Dan yang ketiga, langkah kerja yang dilaksanakan pada tahap berikutnya untuk memudahkan program kerja audit lanjutan guna memenuhi yang pertama, apakah ruang lingkup kegiatan audit telah ditetapkan dengan jelas
dan pekerjaan audit internal perusahaan telah memenuhi syarat kompetensi, dapat diandalkan, dan tepat waktu. B. Menentukan tujuan audit bersama penanggung jawab mengenai audit lanjutan. Adapun 7 langkah kunci yang harus diperhatikan auditor dalam melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen perusahaan. Yang pertama, menentukan tingkat penting dan kepekaan hal-hal pokok dari program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, menilai tingkat kerentanan program atau aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan pencapaian sasaran, dan ketidaktaatan terhadap ketentuan, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. Yang keempat, menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Yang kelima, menilai kecukupan desain pengendalian. Yang keenam, menentukan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada sudah cukup efektif. Yang kelima, pelaporan hasil-hasil penilaian manajemen dan mendiskusikan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. Langkah-langkah audit manajemen yang ketiga yaitu audit lanjutan. Audit tahap ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor harus mampu mengungkap lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Berikut ini merupakan tahap-tahap atau langkah-langkah audit lanjutan atau audit terperinci. Yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Yang kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Yang ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkan ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Yang keempat, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Pengumpulan tambahan informasi latar belakang pada audit lanjutan atau audit terperinci. Langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan pada tahap ini juga mungkin diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Misalnya, pada audit atas penutupan kompetensi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompetensi yang ditetapkan perusahaan, selain menggunakan data dari dalam perusahaan berkaitan dengan variabel-variabel yang dibutuhkan dalam kompetensi tersebut, auditor juga dapat menggunakan data dari pasar kerja atau dewan pengupahan untuk mendapatkan informasi mengenai kelayakan kompetensi untuk bidang pekerjaan atau tingkat manajemen tertentu. Dalam sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Tujuan perolehan bukti ini adalah untuk menentukan bahwa, yang pertama, kriteria kegiatan yang diaudit sudah sesuai. Yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang, baik tidak diterapkannya prosedur yang sudah ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas, atau tidak dilakukannya pengendalian supervisi yang semestinya, atau dalam kegiatan audit.
merupakan penyebab timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya pembedaan antara kondisi dengan kriteria yang ditetapkan. Agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan, bukti yang diperoleh dalam audit harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, relevan, berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Yang kedua, material, cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan yang dibuat. Yang ketiga, kompeten, diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Yang keempat, cukup memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Pengembangan temuan dalam audit lanjutan atau audit terperinci. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan atau sintesis informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam pengembangan temuan. Yang pertama, pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat program atau aktivitas berlangsung, bukan saat diaudit. Yang kedua, pertimbangan kompleksitas dan bedanya sumber daya yang terlibat dalam program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, auditor harus jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan yang diperoleh saat audit dan menghadiri pengungkapan kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Yang keempat, pengembangan temuan harus luas dan teliti sehingga menjadi dasar pengembangan, kesimpulan, dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Apabila auditor menemukan adanya kelemahan atau kekurangan yang penting pada program atau aktivitas audit, maka auditor harus segera menyusun rencana pengembangan aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Berikut langkah pengembangan temuannya. Yang pertama, mengenali batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program aktivitas yang diaudit. Yang kedua, memahami secara seksama sebab terjadinya kelemahan program yang diaudit. Yang ketiga, menentukan apakah kelemahan merupakan kelemahan yang berdiri sendiri atau tersebar luas pada berbagai program lain. Yang keempat, menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan. Yang kelima, menentukan rekomendasi atau sasaran untuk perbaikan. Perubahan luas dan arah pengembangan temuan pada audit lanjutan atau audit terperinci. Informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan mungkin mengarahkan perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan atau perlu dilakukannya perluasan atau pengurangan terhadap ruang lingkup audit. Untuk mengetahui perlunya perubahan tersebut, auditor harus mengawasi secara seksama terhadap pengembangan hal-hal yang mungkin merupakan temuan. Dengan pengawasan ini, auditor akan segera bisa mengambil keputusan tentang wujud kegiatan selanjutnya. Pengembangan temuan harus dilanjutkan terus-menerus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Langkah-langkah audit manajemen yang keempat yaitu pelaporan. Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen, yaitu yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan penyajian kepada kepentingan pengguna laporan hasil audit. Laporan memuat kesimpulan audit mengenai elemen-elemen atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi
serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Langkah-langkah audit yang terakhir yaitu langkah kelima, tindak lanjut. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor dan rencana pelaksanaan dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Agar menarik dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses dan kinerjanya, rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilakukan serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada lanjutan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.